Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya di Mapel PKK kelas 12. Ya, setelah kemarin itu tentang produksi massal, kita kali ini belajar tentang materi analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Tapi sebelum ke materi selanjutnya yang lebih lanjut, kalian pahami dulu ya tentang kompetensi dasar di bab ini. Ibu beri waktu buat membaca ya. Di materi kali ini itu tidak susah juga sih kalau kalian itu mau belajar ya. Tentunya selain belajar dari video ini, kalian bisa mencari referensi dari pembelajaran yang lainnya. Yang penting kalian mudah memahami ya. Oke, tentang analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian inget nggak nih tentang tujuan utama bisnis? Ayo, pernah Ibu ajarin ya waktu kelas 11. Nah, kalau yang udah lupa, Ibu ingetin lagi nih. Tujuan utama bisnis adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, lalu gimana sih caranya mencapai keuntungan itu? Guna untuk mencapainya, itu diperlukan perhitungan penjualan yang tepat nih. Perhitungannya gimana sih yang tepat itu? Nah, perhitungan penjualan barang harus didasari oleh beberapa faktor, mulai dari biaya produksi dan biaya yang lainnya. Nah, dengan demikian harus dilakukan perhitungan dengan tepat agar nggak ngalamin kerugian dalam melakukan penjualan. Nah, perhitungan penjualan juga harus disesuaikan dengan harga pasar nih. Jika harga terlalu mahal, peminatnya pun akan sedikit. Namun, kalau harga itu terlalu murah, kalian akan mengalami kerugian. Ya, terus gimana sih cara melakukan perhitungan ini? Simak pembahasan berikutnya ya. Iya, seorang pelanggan itu tentu banget akan milih harga murah nih, walaupun hanya punya selisih yang sedikit. Misalkan di tempat toko A dan B itu menjual produk yang sama, tapi di toko A itu jualnya lebih mahal. Nah, hal ini juga merupakan persaingan dagang secara cara memainkan harga ya. Namun, untuk menarik pengunjung, tidak dianjurkan juga untuk menurunkan harga yang jauh, karena dapat mengalami kerugian nih. Oleh karena itu, diperlukan penentuan harga produksi yang sesuai dengan pasar. Barang tetap laku dan bersaing dengan pesaing, tetapi tidak mengalami kerugian. Nah, sebagai seorang wirausaha, kita perlu melakukan analisis pokok produksi dalam kelangsungan usaha. Supaya lebih jelasnya, ayo kita simak pembahasan berikut. A. Tentang menentukan harga jual produk. Seorang produsen itu perlu menentukan harga jual yang sesuai pasar dan daya beli masyarakat. Nah, misalkan nih, kalian ingin mencari untung banyak tapi dengan cara menaikkan harga. Nah, sebenarnya hal ini juga tentu kurang menarik ya bagi pihak pembeli ya, jadinya pasti juga nggak minat. Karena apa? Harganya mahal. Tapi sebaliknya, apabila untuk menarik para pembeli dengan menurunkan harga, tentu ini akan banyak menarik pembeli. Tapi kita jadi rugi, ya nggak sih? Teknik menentukan harga jual. Ya, dalam menentukan harga jual, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, modalnya. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual produk pada sebuah usaha adalah ya modal awal. Kalau modal awalnya yang besar, tidak akan memungkinkan kita untuk menaruh harga rendah demi menarik perhatian dan minat calon pelanggan. Oleh karena itu, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu harga produk yang akan kita beri dari modal yang sudah dikeluarkan. Jadi harus tentunya diperhatikan modalnya juga ya. Lalu yang kedua itu tentang material atau bahan baku. Harga bahan baku atau material kan juga digunakan, itu perlu diperhatikan dong. Kalau jual produk buatan sendiri atau handmade, itu tentunya bahan bakunya menjadi bagian terpenting nih dari terciptanya produk yang akan dijual. Harga bahan baku harus dipikirin juga nih sebelum menentukan harga jual produk. Nah, hal ini akan menjadi sedikit rumit kalau dihadapkan pada harga bahan baku yang terus naik.
Hal yang menjadi pilihan adalah memperhatikan kualitas produk dengan menaikkan harga atau menurunkan harga demi menarik banyak pelanggan dengan menurunkan kualitas dari produk. Yang diperhatikan yang ketiga juga itu tentang pembayaran tenaga kerja. Nah, tapi kalau bisnisnya itu tidak ada tenaga kerjanya ya tidak perlu diperhatikan ya. Tapi jika iya, maka perlu dipertimbangkan juga nih untuk menentukan harga dari produk itu ya. Nah, lalu yang diperhatikan yang keempat adalah pengeluaran lain-lain. Sebuah bisnis itu tidak hanya berkutat pada membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, tapi lebih dari itu juga ya. Bisnis tentu aja akan mengeluarkan banyak biaya khusus untuk hal lain, seperti biaya operasional, biaya rutin, biaya tidak rutin, atau pengeluaran lainnya. Nah, ini juga pasti harus diperhatikan juga ya untuk menentukan harga pokoknya. Lalu yang kelima adalah kelebihan dari produk. Saat berjualan, tentu aja nih berharap produk yang telah dihasilkan itu akan terjual semua, ya nggak sih? Dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun, ada kalanya kita harus memiliki kelebihan produk nih saat proses produksi atau proses penjualan. Nah, ini juga bisa diperhitungkan tuh untuk penentuan harga jual produk selanjutnya. Akan sangat rugi banget ketika kita jual produk makanan yang tidak bisa bertahan lama. Tapi ketika ada kelebihan produk, kita terpaksa tidak menggunakan atau menjualnya lagi. Hal ini akan menjadi salah satu kerugian bagi kita. Oleh karena itu, jangan abaikan masalah kelebihan produk. Lalu yang keenam adalah presentasi profitnya. Profit itu apa? Keuntungan. Keuntungan tentunya menjadi bagian terpenting dalam menentukan harga suatu produk. Nah, kita harus memperhatikan dan memperhitungkan persentase profit ya. Hal tersebut tentu akan menjadi bahan evaluasi dan acuan nih dalam menentukan harga jual selanjutnya. Ini juga berlaku untuk perusahaan yang harus selalu memperhatikan persentase keuntungan dan kerugian dari usahanya. Itulah keenam teknik penentuan harga jual. Lalu yang kedua adalah tentang strategi penentuan harga produk ya. Caranya itu berbagai macam nih. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing ya. Ini maksudnya apa sih? Penetapan harga berdasarkan biaya itu merupakan strategi penetapan harga yang paling banyak dilakukan nih ternyata. Harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk ditambah dengan keuntungan atau laba yang diharapkan. Berikut beberapa pendekatan cara menentukan harga jual berdasarkan biaya. Yang pertama, harga biaya plus atau cost plus pricing method. Ya, penetapan harga produk dengan menggunakan metode ini dengan menghitung jumlah biaya produksi nih. Setelah itu, tambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Nah, ini biasa disebut juga margin ya. Oke, rumusnya adalah harga jual sama dengan modal dalam kurung biaya produksi plus laba. Nah, di situ ada contohnya. Ya. Misalkan Anda memiliki usaha baju anak. Dalam produksi 10 baju anak, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku 500.000. Biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju tersebut meliputi gaji karyawan, listrik, dan lain-lain sebesar 500.000. Jadi total biaya adalah 1 juta rupiah. Jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka harga jual baju anak tersebut adalah sebagai berikut. Ya, 1 juta dari modalnya ditambah 30% kali 1 juta. Ya, itu sama dengan 1.300.000 itu harga jual 10 baju anak. Nah, harga jual per bajunya tinggal 1.300.000 dibagi 10, jadi 130.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah harga markup. Nah,
Dalam usaha dagang, pedagang membeli barang dari supplier nih, kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Keuntungan yang diperoleh pedagang berdasar dari sebagian markup tersebut. Nah, sebagian lain dari markup digunakan untuk menutup biaya eksploitasi atau operasional yang telah dikeluarkan oleh pedagangnya. Rumusnya adalah harga jual sama dengan harga beli plus markup. Nah, untuk memperjelas, kita ambil contoh ya. Misalkan Anda berjualan jam tangan dengan membeli dari supplier seharga 500.000 dengan markup 100.000. Maka harga jual jam tangan tersebut adalah Rp600.000. Mudah sekali kan? Lalu yang penentuan yang ketiga adalah berdasarkan harga break even. Ya, harga break even itu dapat ditentukan dengan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar nih dengan masing perhitungan biaya. Nah, perusahaan dikatakan break even ketika penerimaan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Penjualan pada periode berikutnya adalah keuntungan. Jadi, jika penjualan yang diperoleh perusahaan berada di bawah titik break even, maka perusahaan rugi tentunya. Nah, perusahaan baru bisa mendapatkan laba atau untung setelah titik break even itu terlampaui. Nah, itulah ketiga cara menentukan harga berdasarkan biaya. Lalu, yang kedua adalah menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Ya, strategi penetapan harga yang satu ini memang umumnya digunakan untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli. Apa tuh oligopoli? Nah, kalian bisa searching sendiri ya. Nanti oligopoli itu kalian tulis di buku dan lalu difoto dikirimkan ke ibu ya. Apa itu maksudnya oligopoli? Nah, cara menentukan harga jual dilakukan dengan melihat harga kompetitor nih atau pesaing sebagai referensi. Harga jual digunakan sebagai salah satu siasat untuk menghadang kompetitor. Caranya dengan menetapkan harga jual lebih murah dibanding pesaing dengan harapan mampu meraih konsumen lebih banyak. Nah, kalau dalam pusaran kompetisi yang kuat, itu pastinya sering terjadi perang harga nih di sini. Akibatnya apa sih? Akibatnya ya tentunya margin keuntungan yang didapat semakin sedikit. Konsumenlah yang diuntungkan karena harga semakin murah akibat dari perang harga tersebut. Lalu yang C itu penetapan harga berdasarkan permintaan atau demand based pricing. Ya, penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau disebutnya value price. Lalu ada precise, quality, dan sensitivitas harga. Oke, caranya dapat dilakukan dengan melakukan analisis PSM atau Price Sensitivity Meter. Hal yang dilakukan adalah dengan cara meminta kepada konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk kita. Seperti di mana konsumen merasa harga terlalu mahal, merasa murah, dan merasa terlalu murah. Lalu itulah semuanya tentang penetapan harga ya, yang memang ada berbagai macam metodenya. Lalu penetapan harga pokok produksi. Penetapan harga pokok produksi ya tentunya itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga nih dalam menentukan harga jual. Nah, harga produksi merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya pengadaan berbagai peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk. Nah, ini ada manfaatnya. Berikut manfaat dari penetapan harga pokok produksi. Yang pertama, memenangkan persaingan di pasar. Yang kedua, menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang keempat,
sebagai dasar menentukan harga jual. Yang kelima, menghitung harga pokok penjualan. Itulah manfaat dari penetapan harga pokok produksi ya. Selanjutnya adalah tentang tujuan perhitungan harga pokok produksi. Yaitu 1. Menilai penghematan dari proses produksi. Kedua, penetapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Yang ketiga, menilai barang yang masih dikerjakan. Keempat, menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan tersebut sendiri. Yang kelima, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Itulah tujuannya. Lalu metodenya untuk pengumpulan harga pokok produksi itu seperti apa sih? Ada berbagai macam metode. Ya, yang pertama adalah metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode harga pokok pesanan itu digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Contohnya nih, perusahaan pakaian itu membuat pakaian untuk pria dan wanita. Dalam sistem harga pokok pesanan, biaya dapat dialokasikan dan ditelusuri ke pekerjaan dan biaya dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut serta dapat dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk menghasilkan harga rata-rata per unit. Nah, untuk lebih jelasnya berikut karakteristik dari job order costing. Pertama, digunakan apabila perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi dipisahkan dalam dua golongan pokok, yaitu biaya produksi tidak langsung dan biaya produksi langsung. Yang ketiga, biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Adapun biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Lalu yang terakhir adalah harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Harga tersebut ditentukan dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, itulah karakteristik dari job order costing. Lalu metode yang kedua adalah metode harga pokok proses atau proses costing. Nah, umumnya metode ini digunakan pada jenis perusahaan yang memproduksi jenis produk dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Misalkan nih, produksi kertas. Ya. Nah, prinsip dasar dari proses costing itu merupakan proses mengakumulasikan biaya yang berasal dari operasi atau departemen tertentu dalam satu periode penuh, kemudian membaginya dengan jumlah unit yang sudah diproduksi dalam periode tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, biar semakin jelas nih, berikut ada karakteristik dari metode proses costing. Yang pertama, produk yang diolah dilakukan secara massal dalam jumlah besar nih dan sesuai dengan kapasitas dari produksi mesin-mesin yang ada. Kedua, sifat produk yang diolah menunjukkan keseragaman antara produk satu dengan yang lainnya. Nah, tingkat kesamaannya ini butuh suatu presisi tinggi sehingga sulit dibedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, produk diolah secara terus-menerus atau biasa disebut continuous. Dengan demikian, antara periode satu dengan periode lainnya tidak akan dibatasi oleh jarak waktu tertentu. Lalu yang keempat, laporan dari harga pokok produksi disusun atau dihitung secara periodik. Antara periode satu dengan periode lainnya harus ditetapkan dengan batasan waktu tertentu. Lalu yang kelima, tujuan produksi tidak dimaksudkan untuk memenuhi suatu permintaan khusus yang berasal dari pelanggan tertentu. Produksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengisi gudang dengan mengingat permintaan pasar yang sudah diperkirakan terlebih dahulu
dengan tujuan untuk jangka waktu tertentu. Nah, hal tersebut dikarenakan mengingat proses produksi sudah tidak boleh dihentikan setiap saat. Sehingga manajemen harus menganggarkan nih jumlah yang harus diproduksi dalam jumlah waktu tertentu. Ya. Nah, untuk job order costing dan proses costing itu ada persamaannya juga nih. Tapi selain persamaan juga pasti ada perbedaannya ya. Nah, kita bahas persamaannya dulu. Persamaannya adalah job order costing dan proses costing itu tujuan utama kedua sistem tersebut merupakan pembebanan biaya bahan baku, overhead pabrik ke produk, tenaga kerja, dan memberikan mekanisme perhitungan biaya per unit. Sistem job order costing dan proses costing ini menggunakan rekening yang sama juga nih, termasuk bahan baku, overhead pabrik, barang jadi, dan barang dalam proses. Kalau perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah pertama pengumpulan biaya. Ya, kalau metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi didasarkan pesanan, tapi kalau harga pokok proses itu dikumpulkan biaya produksi dengan per departemen produksi per periode akuntansi yang biasanya itu dilakukan di akhir bulan ya. Kalau untuk perhitungan harga pokok produk persatuan itu juga ada bedanya nih. Kalau metode harga pokok proses itu dihitung harga pokok persatuan, dilakukan dengan cara membagi total biaya produksi yang sudah dikeluarkan dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, perhitungan ini dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, yaitu akhir bulan. Kalau harga pokok pesanan itu menghitung harga pokok persatuan produksi yang dihasilkan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan menggunakan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, ini dilakukan saat pesanan sudah selesai. Lalu klasifikasi biaya produksi. Dalam metode harga pokok produksi, yaitu harga pokok proses, pembebanan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung sering tidak diperlukan. Terutama nih jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Ya. Nah, adapun dalam metode harga pokok pesanan, itu biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya yang produksi tidak langsung itu dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Lalu perbedaan selanjutnya itu tentang elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Kalau harga pokok proses itu biaya overhead pabrik itu terdiri atas biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong serta biaya tenaga kerja. Kalau ini, ya metode ini biaya overhead pabrik itu dibebankan pada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi. Nah, kalau untuk harga pokok pesanan itu biaya overhead pabrik itu terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau dalam metode ini, biaya overhead pabrik itu dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang sudah ditentukan di muka. Oke. Nah, itu persamaan dan perbedaan antara job order costing dan proses costing. Selanjutnya adalah unsur-unsur biaya produksi. Biaya produksi itu apa? Ya, biaya produksi adalah seluruh biaya yang memiliki hubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengelolaan bahan baku menjadi suatu produk selesai. Nah, biaya produksi dikelompokkan menjadi 3 unsur nih. Ada 1, biaya bahan baku. Ya, 2, biaya tenaga kerja langsung. Dan 3 adalah biaya overhead pabrik. Nah, Ibu jelaskan yang pertama dulu, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah bahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari produk jadi dan dapat dilihat secara fisik serta mudah untuk dibuat menjadi produk yang akan dihasilkan. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah merupakan upah yang dibayarkan kepada pekerja dengan langsung yang dapat dijelaskan ke suatu barang jadi atau job. Nah, tenaga kerja ini merupakan tenaga yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi suatu barang jadi. Nah, biaya ini meliputi gaji para pegawai yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. Nah,
lalu juga metode harga pokok prosesnya tidak dipisahkan atau dibedakan antara tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lalu untuk penjelasan yang ketiga itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini juga digolongkan beberapa macam ya. Yang pertama itu ada biaya bahan penolong. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga ada reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, biaya overhead lain-lain. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Dipahami terlebih dahulu, Ibu beri waktu. Selanjutnya adalah metode penentuan harga pokok produksi. Metode yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable costing. Full costing atau absorption costing itu memperlakukan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok atau produk cost tanpa harus memperhatikan biaya tersebut bersifat tetap atau variabel. Kalau variable costing itu hanya biaya produksi yang dapat berubah-ubah sesuai dengan output yang diberlakukan sebagai harga pokok. Variable costing terdiri atas overhead pabrik variabel, tenaga kerja langsung, dan bahan langsung. Nah, variable costing ini juga sering disebut sebagai marginal costing atau direct costing. Nah, demikianlah pertemuan bab analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk, subbab menentukan harga jual produk. Untuk pertemuan selanjutnya, kita bertemu di subbab kedua yaitu strategi pemasaran produk. Nah, sampai jumpa di kegiatan belajar selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.